Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Dr. Riset, Dr. Dito Anurogo, MSc, PhD. Saya alumnus PhD dari Taipei Medical University, Taiwan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang melalui gamifikasi mencerahkan negeri. Di tengah tantangan era digital dan kompleksitas ilmu pengetahuan modern, metode pembelajaran tradisional semakin tidak relevan dengan kebutuhan generasi muda. Ketika pembelajaran terasa kaku, membosankan, dan jauh dari kehidupan nyata, minat belajar pun menurun. Namun, sebuah pendekatan inovatif kini muncul sebagai solusi potensial. Gamifikasi. Gamifikasi atau penerapan elemen permainan di dalam konteks non-permainan seperti pendidikan, membuka jalan menuju pembelajaran yang lebih menyenangkan, interaktif, serta bermakna. Salah satu media yang menjanjikan di dalam konteks ini adalah kartu kuartet edukatif yang dapat disesuaikan untuk berbagai bidang seperti imunologi, stem cell, nanobubble, bioinformatics, ilmu kedokteran, dan berbagai ilmu kesehatan lainnya. Dengan pendekatan belajar sambil bermain dan bermain sambil belajar, gamifikasi berpotensi mencerahkan masa depan pendidikan dan kesehatan negeri ini. Apa itu gamifikasi? Gamifikasi adalah strategi pembelajaran yang mengintegrasikan mekanika permainan seperti poin, rencana, peringkat, tantangan, dan hadiah ke dalam proses belajar. Tujuannya adalah meningkatkan motivasi intrinsik, keterlibatan, dan kinerja belajar siswa. Dalam konteks pendidikan STEM, science, teknologi, engineering, mathematics, gamifikasi terbukti dapat meningkatkan pemahaman konsep, mendorong partisipasi aktif, dan menumbuhkan ketertarikan siswa terhadap bidang-bidang yang semula dianggap sulit. Kartu kuartet sebagai media pembelajaran inovatif. Kartu kuartet adalah permainan klasik yang dapat dimodifikasi menjadi media edukasi yang luar biasa. Masing-masing kartu memuat informasi penting tentang topik tertentu. Dalam konteks kesehatan dan sains modern, kartu dapat dikembangkan untuk berbagai tema, seperti nanobubble, teknologi gelembung nano untuk terapi oksigenasi, stem cell, peran sel punca dalam regenerasi jaringan, bioinformatika, analisis data biologis melalui komputer, imunologi, sistem kekebalan tubuh, dan vaksinasi. Dengan desain visual menarik dan narasi singkat yang mudah dicerna, siswa bisa bertanding sambil belajar tentang konsep-konsep kompleks secara menyenangkan. Media ini juga mendorong kolaborasi, diskusi, dan kompetisi sehat yang penting untuk pembentukan soft skills siswa atau mahasiswa. Mengapa ini relevan untuk bidang kedokteran dan kesehatan? Ilmu kedokteran dan kesehatan saat ini sangat dinamis dan multidisipliner. Untuk mencetak generasi dokter, peneliti, dan tenaga kesehatan yang handal, diperlukan pendekatan pendidikan yang mendorong pemahaman mendalam, bukan sekadar hafalan. Gamifikasi dengan media kartu kuartet dapat menjadi alat untuk mengajarkan konsep klinis secara bertahap dan kontekstual, mempermudah pengenalan terminologi ilmiah dan medis, membentuk pemahaman menyeluruh dengan pendekatan visual dan bermain peran. Hal ini sejalan dengan temuan studi yang menunjukkan bahwa gamifikasi dapat meningkatkan performa belajar, khususnya dalam mata pelajaran kompleks seperti pemrograman dan biologi, dan dapat mendorong pemahaman terhadap konsep sulit seperti genetika dan imunologi. Manfaat gamifikasi dalam pendidikan kesehatan dan STEM. Berikut beberapa temuan penting dari berbagai penelitian. Meningkatkan motivasi dan keterlibatan.
Gamifikasi secara konsisten meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa, baik di tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Meningkatkan performa akademik. Penggunaan elemen seperti leaderboard dan badge berdampak positif pada kinerja belajar, khususnya di pelajaran teknis dan sains. Mengembangkan soft skills. Gamifikasi dapat meningkatkan keterampilan abad 21 seperti kerjasama tim, komunikasi, dan problem solving. Semua sangat penting di dunia medis dan ilmiah. Mendorong inovasi pembelajaran di sekolah. Implementasi gamifikasi sejak usia dini terbukti mampu menumbuhkan rasa ingin tahu dan pemahaman mendalam terhadap topik STEM. Tantangan dan arah masa depan. Meskipun potensial, gamifikasi juga memiliki tantangan. Beberapa studi menunjukkan bahwa dampak terhadap motivasi intrinsik tidak selalu konsisten. Oleh karena itu, kunci keberhasilan terletak pada perancangan yang tepat, kontekstualisasi yang kuat, dan peran guru atau fasilitator sebagai pembimbing aktif. Media seperti kartu kuartet harus dirancang dengan memperhatikan level kognitif siswa, relevansi konten, serta kesempatan untuk berinteraksi dan merefleksikan pembelajaran. Lebih dari sekadar bermain-main, gamifikasi harus menjadi sarana menguatkan kompetensi. Mencerahkan negeri melalui inovasi. Gamifikasi bukan hanya strategi pendidikan alternatif. Ia adalah jembatan menuju masa depan yang lebih cerdas, sehat, dan kolaboratif. Dalam bidang kesehatan dan sains, pendekatan seperti kartu kuartet edukatif bisa menjadi alat revolusioner untuk menjembatani kesenjangan antara kompleksitas ilmu dan keasyikan belajar. Ketika siswa tersenyum karena belajar terasa seperti bermain, dan ketika konsep seperti stem cell atau bioinformatika bisa dipahami melalui permainan kartu, maka kita tahu pendidikan sedang bergerak ke arah yang benar. Inilah cara kita mencerahkan negeri. Satu permainan, satu pelajaran, satu siswa atau mahasiswa pada satu waktu. Salam sehat dan sukses selalu dari saya, Dr. Riset, Dr. Dito Anurogo, MSc PhD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman semua. Aduh, bosan banget gak sih main HP terus? Iya, bosan banget. Ngapain kita ini ya? Ayo guys, kita main sambil belajar. Hah? Emang bisa main sambil belajar? Bisa. Ini ada namanya Naruto Quartet Card. Jadi kita bisa main sambil belajar di sini. Yuk kita coba dulu aja ya kartunya. Boleh. Yuk, pingin HP kalian juga semua, jangan ber-HP ya. Udah tahu kan cara mainnya? Belum. Gimana caranya? Kita aku bagi kartu kalian 4. Terus kan ada namanya di sini kan. Kalian tinggal sebutin misalkan kayak Hilsa gitu. Kamu bisa panggil nama ke. Terus kamu tinggal sebutin yang kamu mau tuh apa. Oke. Terus nanti kamu harus sebutin juga yang misalkan kayak ini kan kamu punya nih yang ada beda warna. Kamu sebutin yang lain kayak gitu. Oh. Dan ini harus kumpul sampai 4 buah. Kalau misalkan kamu salah, kamu harus ambil satu yang tengah. Oh. Gitu. Oke. Oke. Kita cobain dulu ya. Praktek dulu ya. Boleh. Sepertinya seru. Iya. Menarik permainan ini seperti Oke, baik. Oke, aku. Halo. Nggak ada. Ya. Seru ya? Kali lagi belok. oke, terapi regeneratif ke dokter kita. Enggak mau. Iya. Emang kamu tahu apa itu dari integratif? Enggak dong. Ada di sini nanti glosarium. Jadi kalau kayak susah, kalian bisa cari di sini glosariumnya. Oh, Itu kan kita belajar. Seru. Jadi kita tahu ya ada dasar dan lembaga. Betul tidak? Ya, aku ambil deh. ayo pasti bisa, ayo. Konsultasi medis. Terus Ada. kamu. Betul.
sini, part-part yang satu aku ada di sini, ini ada di sini. Oh, jadi NO itu adalah nitric oxide ya. Gas yang membantu melebarkan pembuluh darah dan mendukung regenerasi. Nah, bagus banget berarti ini ya. Oke. Nambah ilmu juga. Nggak suka sekitar medis. Dokter? Ada. Sharingnya. Tahu. Udah. Dok, kalau misalkan tim lawan punya 2 kartu atau 3 kartu yang mereka punya dan aku punya 1 kartu, apakah bisa disebut semua ketiganya? Jika mereka punya itu, Gimana? misalkan nih, dokter ada 3 kartu yang dan 1 kartu itu ada di aku. Aku mengambil semua 3 kartu di dokter itu dan menyebutkan semua jawabannya itu bisa? Nggak bisa dong, satu Hanya satu aja ya. Oke. Bisa nambah wawasan juga ya bermain kayak